Di awal itu seperti biasa ya berisi ya salam, sapa, terus tanya kabar. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar Bu Novi, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin kita kan melaksanakan observasi dari pembelajarannya Bu Novi. Betul. Rencananya mau dilaksanakan hari apa Bu Novi? Insya Allah saya itu mau seperti hari Senin, Senin 4 Berarti Senin besok ya. Hari apa? Itu rencana pembelajarannya di di kelas 8 ini. Di kelas 8. Oh, materi atau tujuan pembelajarannya? Materinya itu tentang pencemaran air, tujuannya itu untuk mengetahui dampak pencemaran air terhadap kelangsungan hidup ikan. Oh, dampak pencemaran air ya. Terus kalau boleh tahu lagi nih, jadi skenario atau rencana pelaksanaan pembelajarannya secara garis besar seperti apa? Seharinya ya biasanya saya di awal itu seperti biasa ya berisi ya salam, sapa, terus tanya kabar anak, kemudian ngecek kebersihan, kemudian nanti insya Allah akan ada ice breaking gitu jadi biar kelas itu suasananya jadi tidak tegang. Kemudian setelah itu nanti saya kebetulan besok mau pakai model discovery learning, jadi nanti anak akan saya ajak untuk ya melihat persepsi, kemudian stimulasi dari video, terus kemudian nanti setelah itu identifikasi masalah, kemudian praktikum, terus setelah itu diskusi, presentasi, dan tanya jawab antar kelompok begitu sih. Kemudian tadi rencana yang Bu Novi sampaikan sepertinya sudah sangat matang dan detail ya Bu. Ini kayak pembelajaran ada semacam refleksi. Ada refleksi ya, misalnya nanti saya akan tanya perasaan siswa setelah pembelajaran saya itu nanti seperti apa, kemudian nanti ada apa lagi ya tentang manfaat dari mempelajari apa yang sudah saya sampaikan itu apa yang dapat dari siswa itu. Kalau sudah direncanakan sedemikian rupa, sebenarnya sih akan berhasil dengan baik ya. Semoga harapannya seperti itu. Ada nggak kemungkinan tidak berhasil dari kegiatan ini? Ada Bu sih, mungkin waktu ya Bu ya, soalnya kan saya biasanya mengkondisikan siswa apalagi dari kemudian untuk praktek, diskusi, tanya jawab, dan presentasi itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya kita tidak benar-benar memanfaatkan waktu bisa mundur Bu Desi ya, tidak cukup waktu itu segitu. Kalau itu terjadi nih, kok kemudian waktunya tidak cukup gitu, udah ada rencana belum mau bagaimana solusinya? Ya mungkin itu Bu Desi, mengefektifkan di diskusi kelompok supaya mereka itu tidak banyak bercanda. Kemudian nanti mungkin di presentasinya mungkin tidak semua kelompok maju, hanya terwakili beberapa kelompok seperti itu Bu Desi. Jadi mungkin bisa, insya Allah cukup begitu. Jadi kendalanya sudah diantisipasi lebih dulu gitu ya? Betul. Baik Bu Novi, sepertinya rencana yang Bu Novi sampaikan tadi sudah sangat terencana. Jadi selamat melakukan pembelajaran dengan rencana ini. Semoga sukses dan sesuai rencana dan sesuai harapan. Terima kasih ya Bu Novi. Biar enjoy pelajaran pembelajaran nanti ya. Nanti akan saya tekankan atau nyalakan video. Nanti kemudian kalian ikuti ya. Ya. Silakan nanti berdiri boleh ya. Berdiri dan diikuti gerakan yang ada di layar. Yuk berdiri.
ada kelompok siapa yang berbicaranya pencemaran limbah rumah tangga contohnya ini. Kelompoknya Aisyah. Kelompoknya Samil. Pencemaran air akibat limbah rumah tangga yang berupa deterjen yang membuat warga sekitar. Perhatikan, jadi semuanya ya. Dari video yang tadi saya tayangkan itu terdapat permasalahan berupa pencemaran air akibat dari limbah rumah tangga, ya, misalnya berupa deterjen atau yang lainnya. Ya. Nah, hari ini kita akan praktikum pengaruh pencemaran air terhadap kelangsungan hidup ikan, ya. Jadi nanti yang kalian lakukan dan amati. Ini ada tabel ya. Nanti kalian sediakan 2 ikan yang jenisnya sama dan besarnya atau ukurannya sama. Sudah ya? Sudah. Kemudian nanti gelasnya diberikan ya. Ada yang bagian A dan B. Ya. Untuk yang A kelapanya tanpa deterjen. Kemudian untuk yang B ditambah dengan deterjen kira-kira 14 gram ya. Sedikit lah ya, sedikit saja. Kemudian nanti kalian amati gerak koper peluk ikan ya, yang diberikan misal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misal ya, ini misal. Misal menit pertama hasilnya 50, ini yang tanpa deterjen, ini yang dengan deterjen. Yang dengan deterjen misalnya saja 30. Kemudian ya pada saat menit kedua misalnya yang tanpa deterjen 60, yang dengan deterjen 20. Di menit ketiga membuang sampah di tempat yang jelas dan sehingga dibuat kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah. Saya ingin bertanya, pada gelas yang ditambah dengan deterjen, kenapa di menit 1, 2, dan 3 kecepatan gerak pingsannya itu semakin menurun dari menit 1, 2, dan 3? Beda-beda lagi. Kenapa semakin menurun? Karena kandungan pada air itu berubah. Yang awalnya pH-nya 0,0 sekitar 6,5 sampai 8,5, kemudian berubah intensitas keasamannya menjadi batas normal, yang membuat kehidupan dari ikan tersebut lama-kelamaan akan kurang sehat dan
Selamat pagi, Bu Novi sehat? Alhamdulillah sehat. Waktu hari Senin kemarin, Bu Novi sudah melaksanakan pembelajaran yang untuk diobservasi. Iya sudah. Oh iya. Jadi ini saya mau ngobrol nih sama Bu Novi. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan Bu Novi. Boleh? Boleh. Oke. Boleh. Jadi dari pembelajaran kemarin nih, Bu Novi, apa yang Ibu rasakan kaitannya sama pembelajaran? Yang saya rasakan udah ya puas, senang ya karena sudah dilaksanakan supervisi. Kemudian karena ini sih saya merasanya ya, jadi Iya. merasanya itu apa yang sudah direncanakan tuh banyak tercapainya gitu, jadi senang. Ya, puas jadinya Puas, ya. ya. Berikutnya kan tadi udah puas nih ya, banyak yang sesuai rencana. Iya. Itu artinya ada yang tidak sesuai rencana atau tidak? Ada apa itu? Ada misalnya kayak kemarin ya untuk instruksi anak supaya bawa itu kan bawa ikan gitu ya. Kemudian sebelum praktek tuh ada ikan yang mati. Tapi kebetulan sebelum jamnya saya itu ada anak yang lapor ikan saya mati, jadi saya ada waktu untuk mencari ikan. Nah setelah saya mencari ikan tuh udah di pasar waktu dapat. Nah setelah dapat udah kita mau mulai, jadi sebelumnya ya kan disiapkan dulu ikannya. Saya minta untuk anak supaya buka ikan ya, minta itu aja. Belum ada yang peka nih ya, udah terulang. Mas mbak minta tolong yang punya gunting siapa, belum ada lagi yang akhirnya saya buka sendiri, tapi kemudian kebetulan airnya tumpah Ke baju. baju. Bajunya Bu Novi. Iya, sabar banget. Sabar. Ya itu Kendalanya. ya yang tidak diharapkan, karena tadi kan saya tidak membayangkan akan seperti itu, karena kelas sebelumnya tuh tidak seperti itu, karena mereka walaupun saya instruksinya bawa 2, mereka tuh bawa 3, bawa sebungkus kayak gitu lebih, makanya saya nggak kepikiran tuh di 8 bakal seperti itu. Nah itu yang tidak diharapkan tadi. Kira-kira kan kemungkinan kejadian ini juga kedepannya mungkin akan terulang lagi ya. Bu Novi punya nggak strategi gimana biar kejadian ini nggak terulang lagi gitu? Nah mungkin gini, mungkin saya instruksikan ke anak supaya dia dijelaskan lagi, walaupun misalnya yang dipakai 2, kalian harus antisipasi membawanya lebih dari 2, supaya misalnya nanti ikannya ada yang mati, itu ada cadangan yang lain, seperti itu. Mungkin kemarin dari instruksi saya sih mungkin ya, anaknya jujur banget, suruh bawa 2, bawanya 2. Ternyata satunya mati. Iya betul, ya berarti gitu. Jadi saya instruksinya yang kurang. Jadi dari yang kejadian kemarin jadi ada ini ya, ada strategi nanti biar nggak terulang lagi gimana gitu, seperti yang tadi Bu Novi sampaikan. Kemudian kaitannya sama pembelajaran kemarin lagi nih, selain kendala, ada nggak hambatan lain yang Bu Novi alami? Ada sih, di waktu. Oh, di waktu ya, gimana? waktu. Ya karena kan sekarang IPA 2 jam. Nah sementara kan saya tuh biasanya kalau misalnya praktek, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian kan presentasi. Nah itu kemarin kalau di kurang waktu apa ya Bu ya? Iya kurang waktu, jadi yang harusnya 2 jam itu kayaknya nyorok sedikit jamnya guru lain. Gitu. Jadi kalau kendalanya soal waktu nih, kemarin sepertinya saya melihat Bu Novi bisa-bisa aja mengatasi kendala itu tuh gimana caranya? Karena kan biasa kalau misalnya anak sekelompok tuh kan ada yang serius, ada yang enggak tuh. Nah yang misalnya kayak bercanda-bercanda gitu, nah untuk ya biar mereka kemarin tuh makanya cukup tadinya kan, karena saya kan sebelum di 8 ini kan udah pernah nyoba di 8 saya kan pembelajarannya kan sama, karena di 8 yang lain kurang waktu, makanya di 8B kemarin itu cukup waktu karena saya melihatkan kelas-kelas sebelumnya itu. Nah kalau sebelum-sebelumnya itu kan mungkin saya biarkan misalnya diskusi terus sambil apa tadi bercanda dan lain-lain, makanya dia butuh waktu yang banyak, makanya waktunya nggak selesai. Tapi kalau kemarin itu saya sambil muter Bu Desi ya, satu persatu kelompok, makanya biar mereka itu tidak sering bercanda, kemudian presentasinya juga jadi tidak semua kelompok, hanya kemarin itu hanya 3 perwakilan kelompok, makanya jadi cukup waktunya gitu. Jadi tidak semua kelompok. Ya, kita punya strategi khusus lah ya mengatasi hambatan-hambatan itu. Terus kemudian nih, kalau kita presentasikan nih, kira-kira sejauh mana pembelajaran Bu Novi kemarin itu berhasil? Insya Allah ini menurut saya berhasil ya. Ya, beda aja deh, 90%. 90% sudah berhasil. Itu udah sangat bagus ya Bu Novi ya. Hanya tinggal sedikit lagi sampai 100%. Kalau yang saya amati kemarin sih semuanya sudah berjalan lancar. Kalaupun ada kendala-kendala sudah dapat Bu Novi
untuk lebih baik lagi, semangat mengaplikasikan yang tadi strategi-strategi yang sudah disampaikan. Ya, tetap semangat Ibu Novi. Terima kasih.